Hi, good morning everyone. Selamat datang di channel saya yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang apa itu piping system di oil and gas atau introduction to piping system. Kita tahu bahwa piping system merupakan suatu hal yang penting di sebuah petrochemical plant, for example, atau di uh, geothermal plant, atau di power plant, ataupun di oil refinery plant. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang apa itu piping system yang biasanya ditemukan di plant-plant yang tadi telah saya sebutkan. Ini masih merupakan sebuah pengetahuan yang basic ya, belum secara detail. Nanti di video selanjutnya akan saya coba membuat lebih detail untuk setiap bagian tertentu. Nah, sekarang kita mulai saja dengan apa itu piping system. Uh, Dalam video ini kita akan mempunyai 4 bagian atau 4 bab lah kalau kita bisa bilang seperti itu. Yang pertama adalah what is piping? Apa sih piping itu? Mungkin sebagian besar kita nggak begitu paham soal piping ya. Bahkan ketika dulu saya kuliah di mesin UI tahun 85, udah lama sekali ya. Piping itu adalah suatu hal yang kita nggak umum lah mendengarnya ya. Kita nggak belajar secara detail. Waktu itu kita lebih ke arah mesin-mesin combustion engine lah, ya, mesin-mesin mobil ataupun gas turbine ya atau compressor, mesin-mesin besar. Nah di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu piping. Kemudian di bagian kedua kita akan bicara soal klasifikasi pipe atau pipe classification. Kita tahu ada carbon steel, ada stainless steel, ada alloy steel. Nanti di sini kita bicara lebih, ya mungkin nggak detail banget ya, secara umum lah. Nanti di video selanjutnya, insya Allah akan saya tambahkan atau saya akan lebih jelaskan secara detail untuk masing-masing subjek ini. Kemudian yang ketiga kita akan bicara soal pipe properties. Nah ini saya pikir juga termasuk penting ya karena ini akan membicarakan soal sifat dan karakteristik dari sebuah pipa yang perlu kita perhatikan sebelum atau di dalam proses pekerjaan kita ketika melakukan pemilihan pipa atau pipe material selection, dan juga dibutuhkan ketika pipe stress engineer melakukan perhitungan stress analysis. Nah, kemudian yang keempat kita akan bicara lebih ke arah general ya soal apa sih tipe atau type dari piping system yang ada di oil and gas facility. Nah, kita langsung saja dengan memulai yang pertama itu apa itu piping ya. Piping itu kalau melihat sejarahnya zaman dahulu kala itu sudah ada, tapi mereka menggunakan bambu ya, misalnya di Cina. Bahkan di kampung-kampung kita juga kita menggunakan bambu untuk pengairan di sawah-sawah ya yang dilakukan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu kala. Dan kemudian kalau sebenarnya pada pengertian piping itu kalau kita analogikan pada diri kita adalah seperti pembuluh darah ya yang ada di dalam bodi kita ini ya, yang tugas daripada pembuluh darah tersebut adalah membawa atau mengalirkan darah dari jantung sebagai pusatnya penghasil yang memompakan darah tersebut ke seluruh bagian tubuh. Demikian juga dengan pipa, sebuah piping system itu adalah berfungsi untuk mengalirkan liquidnya, baik berupa water atau air ya, maupun gas ya, ya dari storage-nya, dari tank storage atau dari wells-nya, dari sumur minyaknya, sumur gasnya, sumur airnya, kemudian dialirkan kepada storage-nya dan kemudian diteruskan ke kalau air biasanya untuk perumahan ya atau industrial residential
facility atau di bagian perumahan-perumahan yang membutuhkan supply air bersih. Nah, itu yang secara umum apa itu piping tersebut. Nah, sekarang kalau sudah begitu kita apa sih piping itu terdiri dari apa aja sih piping itulah. Nah, piping tersebut terdiri dari ada pipa. Kita tahu pipa ya. Kita sering lihat pipa. Kalaupun kita lihat orang di pinggir jalan itu lagi penggantian pipa PDAM misalnya ya, yang untuk distribusi air minum. Nah, itu kita tahu itu pipa. Nah, itu adalah pipa. Nah, itu belum dikatakan piping ya, itu cuma pipa tok ya. Tapi nanti ada lagi namanya flanges, ada fitting atau komponen-komponen pipa ya, seperti elbow, T-reducers. Kemudian juga ada gasket, ada bolting, dan biasanya juga ada tumpuannya atau pipe supportnya. Nah, satu satuan dari hal tersebut dari pipa, flanges, fitting yang kemudian disambung apapun di bolting atau di las ya, yang kemudian connect dari satu poin ke poin yang lain atau dari satu equipment dari pompa misalnya ke tangki. Nah, itu namanya piping system. Itu namanya piping ya. Nah, jadi piping itu adalah satu kombinasi dari pipa, flange, fitting, bolting, gasket, dan semua komponen-komponen penunjangnya sehingga kemudian piping tersebut akan menjadi sebuah sistem yang bisa mengalirkan liquid atau air misalnya ataupun minyak dari suatu poin ke poin yang tertentu. Itu namanya disebut dengan piping atau piping system ya. Nah, jadi kalau gitu kita ngerti dong bahwa pipe itu cuma satu komponen dari piping. Pipa itu cumalah satu komponen daripada piping. Nah, hanya ketika kemudian pipa tersebut digabungkan atau di-connect dengan bagian-bagian lain seperti elbow atau sebagai fitting ya, flanges, valve, dan yang lainnya, maka itulah disebut dengan piping. Nah, ini adalah contoh daripada sebuah piping system ya, yang ya, ada flange, ada pipa, kemudian ada flange lagi, ada gasket, ada valve, ada bolt ya, kemudian ada pipa, ada elbow, dan kemudian berakhir dengan valve dan flange. Ya, flange kan mesti ada ya buat connection to yang kalau di sini ya kita lihat dia kan connect ke maybe ke equipment, ini mungkin juga ke equipment lainnya gitu. Ya, jadi adalah ini semua kita katakan sebagai piping ya. Kalau pipa ya ini aja, ini flange ya, ini valve ya, ini elbow itu. Nah sekarang kita ke yang kedua kita sebut dengan pipe classification. Apa itu? Piping itu apa aja sih gitu ya. Nah, jadi ada dua kategori utama dari piping. Pertama adalah logam dan bukan logam atau metallic dan non-metallic. Nah, untuk non-metallic itu, untuk metallic pipe, sama ya, piping dengan fitting gitu ya. Ada lagi dua, ada yang iron base, yang besi dengan bukan besi ya. Nah, sedangkan yang non-metallic itu ada pipa plastik dan bukan plastik. Nah, lengkapnya kita lihat dari diagram ini ya. Ada metals, non-metals, kemudian dari yang metal itu ada non-ferrous, seperti nickels, alloys, copper alloys, aluminium, serta alloys dan lain-lainnya. Sedangkan ferrous ini, yang besi, yang logamnya ini, ferrousnya ada iron and steel. Nah, iron adalah rough iron, cast iron, gray, ductile, and white iron. Untuk steel kita mengetahui ada stainless steel, ada alloy, medium alloy, chromoly, serta karbon. Nah, karbon sendiri ada tiga ya, kita udah kenal ya. Ada high carbon steel, mempunyai konten karbonnya high. Kemudian ada medium carbon steel, serta low carbon steel. Jadi ada komponen-komponennya, berapa persentase karbon untuk bisa dikatakan sebagai low carbon steel, dan juga ada berapa persentase karbon bisa dikatakan medium carbon steel, dan berapa juga persentase karbon jika kita ingin kategorikan sebagai high carbon steel. Nah, itu adalah carbon steel. Nanti di video lainnya akan lebih detail apa itu carbon steel, berapa persentasenya, dan juga stainless steel.
Kemudian di bagian ini adalah non-metals. Ada dua ya, non-plastik misalnya ada pipa semen, ada konkrit, ada glass, dan lain-lainnya. Serta untuk plastik pipe ada termoplastik dan termostatik. Ini juga pembahasannya akan terpisah ya. Kemudian kita lanjutkan ke pipe properties. Nah, pipa itu secara definisi adalah sebuah silinder ya, tabung silinder yang dalamnya kosong, yang melingkar ya, bukan square tapi round cross section, yang dimensinya itu mengikuti aturan-aturan tertentu, seperti kalau kita lihat berdasarkan kepada ASME B36.10 M for welded and seamless wrought steel piping, and ASME B36.19 M for stainless piping. Nah, di pipe properties tersebut ada 4 yang sebenarnya ada lagi yang cuma saya fokus ke 4 aja. Yang pertama adalah density, ya, kemudian ada thermal conductivity, kemudian thermal expansion, and a specific heat. Kalau kita mau lihat penjelasan density itu kita tahu adalah sebagai lebih kita lihat di Oke, nah di sini di website saya barajalai.com kita bisa lihat di sini bahwa density itu adalah ratio dari mass of a material to its volume. Jadi massa dibagi dengan volume daripada benda tersebut. Nah, untuk pipa, massa daripada pipa dibagi dengan volumenya, atau rho sama dengan M bagi V ya, dengan unitnya itu adalah kilogram per centimeter kubik atau pound per inch kubik. Nah, tadi yang kedua adalah thermal conductivity, yaitu kemampuan dari material untuk mentransmit atau mentransmit heat, memindahkan panas dari sumber yang high temperature kepada lower temperature. Nah, biasanya disebut dengan coefficient of thermal conductivity atau K. Nah, ini makin rendah nilai K dari sebuah material, maka dia makin resisten terhadap aliran thermal energy. Jadi kalau makin rendah tersebut, dia itu nggak akan memindahkan panas secara cepat. Makanya kalau kita lihat para insulator itu, dia pasti mempunyai low coefficient daripada thermal conductivity. Nah, ini ada juga penjelasan selanjutnya bahwa thermal conductivity itu tergantung pada temperatur di material pasti ya. Seperti contohnya, coefficient of thermal conductivity of carbon steel itu akan menurun ketika temperaturnya meningkat. Nah, sehingga dengan demikian akan mengurangi ability-nya itu untuk transfer heat energy. Sementara itu kebalikannya adalah stainless steel atau yang normal atau austenitic stainless steel, the thermal conductivity will increase when temperature increase. Now, kemudian yang ketiga itu adalah thermal expansion ya. Thermal expansion adalah koefisien daripada linear expansion of material. Jadi seberapa banyak material tersebut akan memuai untuk setiap kenaikan 1 degree temperatur, 1 derajat temperatur. Nah, karena itu juga sangat bergantung kepada temperatur, maka nilai daripada koefisien tersebut akan sangat bergantung pada temperatur. Makin tinggi temperaturnya, maka juga akan membuat koefisiennya makin tergantung ya, ada besar dan kecil ya. Di sini kita lihat bahwa definisinya adalah coefficient thermal expansion is the coefficient of linear expansion of material. It is a ratio of the change in length of material per degree of temperature compared to length at a given standard temperature. Nah, ini ada hitungannya, formulanya. Delta L itu sama dengan alpha kali L kali delta kali T ya. Nah, delta L itu adalah berapa besarnya perbedaan atau penambahan panjang dari pipa atau material tersebut,
kemudian ada alpha. Alpha itu adalah koefisien dari thermal expansion oleh material itu berbeda-beda untuk setiap material, carbon steel, stainless steel itu beda-beda angkanya. Kemudian L ini adalah panjang awalnya. Nah, ini adalah delta T adalah perbedaan temperatur. Jadi berapa dari temperaturnya 100 Celcius misalnya ke 200 Celcius, ya kita kurangin aja dapat 100. Nanti kita lihat berapa alfa dan dikalikan dengan panjang awal sehingga kita tahu berapa mungkin ya milimeter atau sentimeter sih perpanjangan memuainya pipa atau benda tersebut ketika diberikan temperatur yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang pipe size ya. Jadi ada history dari pipe size tersebut. Dulunya tuh ada namanya IPS atau IPS ya, iron pipe size. Jadi size tersebut adalah kira-kira inside diameter dalam daripada pipa tersebut adalah inches, di mana hanya punya satu wall thickness atau standar atau STD atau standard weight, standard wall thickness. Tapi tahun 72 bulan Maret, American Standard Association membuat komite yang memberikan authorize the committee to standardize the dimension of steel and iron pipe tubing into standard weight, STD, extra strong, XS, extra heavy strong, extra heavy, and double extra strong, and double extra heavy strong. Di mana perbedaan itu cuma ID-nya atau inside diameter yang berkurang, tapi OD-nya, outside diameter, tetap sama. Nah, kemudian kita coba memberikan apa itu NPS, pipe size. Nominal pipe size itu adalah sebuah penamaan ukuran pipa yang tidak mempunyai unit ya. Yang dulu awalnya dikenalkan di Amerika Utara lah ya, North America itu Amerika Serikat dan Kanada. Itu menunjukkan ukuran pipa tanpa ada simbol incinya misalnya. Contohnya adalah NPS 2. Nah, itu artinya adalah pipa dengan outside diameter of 2.37 inches atau 60.3 mm. Nah, juga kita mesti lihat dari tabel nanti kita lihat bahwa pipa yang berukuran sampai ukuran NPS 12 itu OD-nya menunjukkan lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Nah, contoh gini, ada NPS 2, ya, NPS 2. Nah, itu mempunyai sebenarnya OD-nya adalah 2.375 inch ya, atau 60.3 mm. Padahal kalau 2 itu kita kali dengan 2 itu atau ya ukuran 2 lah, pipa 2 atau 2 inci lah kita bisa bilang itu ya, 2 itu harusnya kan 50.8 ya mm, tapi aktualnya itu adalah 60.3 mm. Nah, tetapi untuk pipa yang NPS 12 atau 14 inci ke atas itu OD-nya itu exactly the same with what indicate. Nah, misalnya ada 14 inci itu adalah 355,6 mm ya. Kaliin aja 14 kali 25,4 sama dengan 355,6. Nah, cuma ID-nya, inside diameter akan berbeda tergantung kita milih wall thickness apa, schedule berapa itu ya. Nah, ini NPS itu, kemudian yang kedua ada kita kenal dengan namanya DN, nominal diameter atau diameter nominal, is French name from European. Sebenarnya sama dengan nominal size pipe, dikembangkan oleh ISO ya, ISO, International Standard Organization. Itu juga dimensionless, DN50 itu seperti contohnya ekuivalen dengan NPS 2. Ini adalah tabel yang menunjukkan comparison antara DN tadi dengan NPS ya. Misalnya NPS-nya quarter, seperempat,
DE-nya 8, setengah, 15, 1, 25, dan seterusnya ya. Kita bisa lihat kalau NPS-nya 6, DE-nya 150, dan demikian seterusnya. Ini ada notes bahwa untuk size yang lebih dari 80, NPS 80, atau DN itu yang ekuivalennya itu dengan mengkalikan NPS size designation number by 25. Contoh kita lihat di sini 80, 90, 100 kali bagi 4, 25, ini adalah 25. Seterusnya kita akan lihat dengan apa disebut dengan wall thickness. The thickness of pipa itu bisa ditunjukkan dengan angka, juga bisa dengan schedule number ya. Ada namanya schedule 5, 5S, 10, 10S, 20, 20S, 30, 40 dan seterusnya. Sebenarnya ini angka ini sebuah simbol, tidak memberikan berapa wall thickness. Sebenarnya kita mesti merujuk lagi ke tabelnya untuk mengetahui berapa sih sebenarnya thickness dari pipa tersebut, angka realnya itu. Sini disebutkan bahwa schedule itu above indicated approximate value of the 1000 P over S, di mana P adalah surface pressure and S adalah allowable stress and PSI pound per square inch. Nah, kemudian ini adalah yang kelima bahwa makin tinggi schedule number. Schedule tadi adalah, balik lagi, kalau lihat schedule kita balik lagi sekali lagi. Ini ada schedule 5, schedule 5S, 6, kemudian terusnya 6 belum. Makin gede angka ini, makin tebal pipanya, makin gede schedule-nya, makin thicker lah, the pipe, makin tebal pipa tersebut. Nah, cuma kita bisa, tadi sudah kita katakan bahwa OD-nya itu akan tetap, tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah ID-nya. Dengan perubahan wall thickness, pipa itu akan makin kecil ya, kita bilang dalamnya, karena makin tebal dinding pipa tersebut. Sedangkan diameter luarnya atau outside diameter still same ya. Ini beberapa note yang kita perhatikan bahwa untuk schedule number yang ada S-nya seperti 5S itu sebenarnya merujuk kepada ASME B36.19M, dan itu biasanya untuk stainless steel pipe. Makanya kita suka bilang S adalah stainless steel ya. Nah, kemudian untuk the pipe wall thickness specified in number followed by letter S may or may not be the same within the one without letter S. Makanya angkanya belum tentu sama. Dengan misalnya 5S dengan 5 itu belum tentu sama ya kan. Kita bisa ngelihat ke ASME B36.19 atau 36.10. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa untuk carbon steel pipe, kita mesti ingat bahwa pipe dimension and schedule are based on ASME B36.10 M. While for stainless steel pipe, nah itu biasanya adalah 36.19 M ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa nominal wall thickness of NPS number 10 and below schedule 40 itu bisa disebut dengan standard wall thickness. Itu merujuk kepada apa namanya sama dengan standard wall thickness. Kalau sementara untuk yang 8 schedule pipa NPS 8 dan lebih kecil lagi dengan schedule 80 itu sama dengan extra strong pipe atau XS pipe. Kemudian juga ini beberapa informasi lainnya adalah panjang pipa tersebut disuplai sebagai single random length atau SRL. Itu disuplai dari misalnya manufaktur itu nganterin pipa itu, atau kita bisa order pipa, kita bilang SRL atau single random length itu panjangnya adalah antara 17 sampai 25 feet ya, atau 6, kita bilang sih 6 meteran lah ya kira-kira ya. Bagusnya untuk di penggunaannya di
piping di plant lah, di petrochemical plant, gas plant, or oil refinery plant. Kalau yang panjang, kadang-kadang yang double random length yang seperti ini yang kita sebut, atau yang panjangnya itu 38 sampai 48 feet, atau 12 meter, itu cenderung digunakan di pipeline ya, sehingga mengurangi pengelasan atau welding di site, yang kan kita tahu sendiri pipeline tersebut biasanya kan diinstalnya itu di gurun ya, di daerah atau pegunungan, sehingga mengurangi kalau di well di sana akan mengurangi apa namanya agak lebih susah ya, sehingga lebih enak dia di well di shop atau di apa namanya di workshop, kemudian baru dibawa ke site. Kemudian ada belakang pipa itu ujungnya ada PE atau plain end atau bevel end untuk welding, atau juga ada threaded ya, sehingga bisa dia gunakan untuk the threaded couple. Nah, ini ada formula pipa yang bisa digunakan untuk mengetahui berapa sih berat pipa per foot ya. Ini adalah rumusnya kita ambil daripada ASME B3 1.3 ya. Weight of pipe itu adalah formulanya 10.6802 kali thickness, kemudian kali lagi diameter dikurangi thickness. Nah, ini untuk berat pipanya. Nah, kemudian berat airnya, water yang ada di dalamnya, itu rumusnya adalah 3405 kali D kuadrat square. Nah, ini hitungan ID-nya, inside diameternya itu adalah OD, itu outside diameter, dikurangi dengan 2 kali wall thickness-nya. Kemudian untuk berapa areanya, square footnya, inside-nya loh, inside diameter, inside area of pipe, ini adalah ada formulanya 0785 0.685 time D square. Kemudian untuk outside-nya ini adalah formulanya, dan untuk area of metal ya, berapa sih metal pipa tersebut, areanya itu yang OD minus ID atau wall thickness-nya itu. Makanya formulanya adalah 0,785 dikali dengan OD-nya, diameter kuadrat, dikurangi ID kuadrat. Nah, ini untuk inersia. Ini sebenarnya formula-formula yang banyak diperlukan ketika kita akan melakukan namanya loading data. Artinya jika kita pengen tahu berapa sih berat pipa di titik tumpuan-tumpuan, di titik pipe support ya, kita pengen mengukur atau menghitung berat pipa di poin-poin supportnya, sehingga kita akan bisa memperkirakan atau mendesain pipe support sesuai dengan berat pipa yang akan ditumpunya itu. Nah, ini adalah section modulus serta gyration. Ini adalah contoh kalkulasi yang sudah sempat saya bikin untuk pipa yang 10 inch NPS 10 atau OD-nya 10.75 inch dengan wall thickness schedule standard 40, which is 0.365 inch. Nah, ini kita bisa menghitung outside surface-nya tadi, kita tahu kan berapa area outside, kemudian metal area berapa, kemudian inside area berapa, ya kan. Kemudian inside diameternya itu adalah tadi itu OD-nya 10.75 minus 2 kali wall thickness-nya kan, dapatlah ID-nya atau D kecil. Ini adalah area inside area tersebut ya, dimana kita kalikan di ID dikalikan dengan faktor konstanta 0.785. Untuk metal area kita melakukan seperti ini dan seterusnya ya. Ini adalah surface, weight of pipe foot, weight of water, and inertia. Nah, ini hitungan beberapa contohnya ya, tabelnya menunjukkan berapa OD di dalam inchinya, berapa beratnya, dan schedule-nya ya. Kemudian ini dia yang kedua, untuk ukuran yang lebih besar 14 inci sampai ke 34 inci. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, yaitu penjelasan secara umum tentang tipe-tipe atau type of piping system di oil and gas facility.
Pertama, kita kenal dengan process plant piping system. Yang kedua dengan non-process plant piping system. Dan yang ketiga ke utility piping system. Adapun yang pertama itu process plant piping system itu adalah sebuah fasiliti di mana piping system tersebut memegang peran penting yang mempunyai main purpose untuk mengantarkan liquid yang merupakan sebagai produk dari plant tersebut, ya. Misalkan piping di petrochemical plant atau di oil refinery plant, di mana piping tersebut mendeliver atau mengconvey liquid berupa gas, berupa water, berupa steam yang merupakan bagian utama daripada fasiliti tersebut, ya. Beda dengan non-process plant piping system seperti kita kenal juga di AC, ya, HVAC, itu heating, ventilating, air conditioning, di mana pipingnya atau ya bisa dikatakan plumbing atau piping bukanlah komponen utama daripada sistem di HVAC tersebut. Dia hanya sebagai supporting system daripada plant tersebut. Kemudian selanjutnya adalah apa yang kita disebut dengan utility piping system, yang merupakan bagian dari piping yang mendukung sebuah facility yang lebih besar atau main facility, seperti misalnya steam piping system, kemudian utility water system, compressed air piping system, condensate piping system, juga ada fuel oil and fuel gas piping system, cooling water system, nitrogen system, dan juga ada kadang disebut dengan instrument air system. Dengan demikian berakhir sudah video kali ini tentang pengenalan soal piping atau introduction to piping. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ke depan akan ada lebih banyak video yang membahas secara detail untuk tiap-tiap bagian piping seperti piping material, kemudian piping fitting, piping flange, juga pipe support, nanti juga ke piping stress analysis yang saya buat berdasarkan pengalaman saya atau practical experience selama kurang lebih 30 tahun sebagai piping engineer, piping stress engineer, kemudian menjadi project engineer, dan kemudian menjadi project manager, yang mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan juga mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Dan jangan lupa jika suka dengan video ini, harap klik like, dan jika belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.